Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Pak Fir dalam pembelajaran matematika kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari matematika wajib kelas 11 di bab 4, yaitu transformasi. Saya Firawan Septia Priyatmono. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa yang dimaksud atau apa ya transformasi dalam matematika itu? Nah, coba perhatikan ini. Nah, apakah kalian pernah menonton video tersebut atau film tersebut? Itu adalah film Transformers. Tentunya saya sangat yakin kalian sering atau pernah menyaksikan. Terus apakah sama? Ataukah apakah transformasi itu? Mari kita definisikan transformasi geometri. Ada dua kata, yaitu transformasi dan geometri. Transformasi adalah perubahan, seperti tadi Transformers. Tadi kan ada yang berubah. Transformasi itu perubahan. Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Jadi transformasi geometri adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuk. Jenis transformasi geometri ada 4. Yang pertama translasi, pergeseran, kedua refleksi, pencerminan, rotasi, itu perputaran, dilatasi, pembesaran atau pengecilan. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari poin pertama, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah, kita mulai dengan definisinya, transformasi yang memindahkan titik atau objek dengan jarak dan arah tertentu, ya, dengan jarak dan arah tertentu memindahkan titiknya. Jarak dan arah tertentu tersebut ditulis dalam bentuk matriks kolom A, B. Ya. Jika titik P koordinat X, Y ditransformasikan oleh translasi T dengan vektor translasi AB, maka diperoleh P aksen, X aksen, Y aksen. Dituliskan ya, A ditranslasi oleh matriks AB mendapatkan A aksen yang berkoordinat X aksen, Y aksen. Nah, ini rumusnya. Dengan ketentuan X aksen dan Y aksennya adalah X, Y, matriks X, Y ditambah matriks translasinya AB. Ini sudah saya warnai, jadi kalian lebih mudah mengenalinya. Ini titik yang ditranslasikan, yang kuning translasinya, yang hijau hasil translasi. Atau bisa dijadikan satu karena penjumlahan matriks. Jadi X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus A. Keterangan A-nya adalah titik, A aksennya adalah bayangan atau titik hasil translasi. Selanjutnya, tampilan pada bidang kartesius bagaimana apabila ini tadi? Nah, kita buat dulu bidang kartesiusnya. Ada titik ditranslasikan menjadi bayangan titik. Oke, kita buat sebuah titik. Kita namai dia titik A, koordinatnya X, Y. Ditranslasi matriks AB menjadi sebuah titik. A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. X koordinatnya adalah X, Y ya. Sekali lagi, salah. A koordinatnya adalah X, Y. Kemudian ditranslasikan X digeser ke kanan ditambah dengan A sejauh A. Kemudian jadilah X aksen. X aksen berarti apa? X aksen plus A karena digeser sejauh A.
Kemudian setelah sampai di sini, naik, digeser Y-nya. Y-nya ditambah dengan B. Digeser sejauh B ke atas. Ya, jadi kalau X itu pergeserannya kanan atau kiri, Y itu atas atau bawah. Nah, berarti Y-nya digeser sejauh B, Y plus B. Nah, jadi kalau kita hubungkan X aksen, kemudian X plus A, Y aksen, Y plus B, maka kita dapatkan X aksen sama dengan X ditambah A. Y aksennya Y ditambah B. Tuh. Perpindahan, pergeseran, translasi. Selanjutnya, contoh 1. Titik A ditranslasikan oleh T. Matriks negatif 3,4. Negatif 3, 4. Tentukan koordinat bayangan titik A. Jawab. Ingat translasi? Ya, ini ya rumusnya ya. Dengan apa? Tuliskan saja rumusnya. Sehingga kalau titiknya 2,-7 berarti ini A-nya negatif 2, negatif 7. Ditranslasikan oleh T negatif 3, 4 ya. Menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan apa? X aksen, Y aksennya apa? X aksen, Y aksen 2, negatif 7, negatif 3, 4 ya. Ini hasil translasi, ini titik yang ditranslasikan, ini translasinya. Tinggal dioperasikan, berarti 2 ditambah negatif 3, negatif 7 ditambah 4. Hasilnya berapa? X aksen, Y aksennya negatif 1, negatif 3. Jadi, koordinat bayangan titik A adalah negatif 1, negatif 3. Mudah kan? Selanjutnya, saya tampilkan di titik bidang kartesius. Ada titik A, 2, negatif 7 ditranslasikan oleh matriks negatif 3, 4 menjadi A aksen negatif 1, negatif 3. Ya, bidang kartesius. Titik 2, negatif 7. 2, negatif 7. Nah, titiknya di sini. 2, negatif 7. Kemudian ditranslasikan negatif 1. Negatif 3 ya. Translasinya negatif 3. Itu berarti ke kiri. Karena negatif itu ke kiri. 3 satuan. Kemudian 4. 4 ke atas. Ya, karena positif berarti naik 4 satuan. Dibalas di sini. Titik berapa di sini? Negatif 1, negatif 3. Nah, itulah tampilan di kartesius. Translasinya negatif 3, 4. Selanjutnya, kita masuk contoh yang kedua. Titik B, 4, negatif 2 ditranslasikan oleh T, matriks AB, diperoleh bayangan B aksen 2,3. Tentukan translasi B. Jawab. Ingat tadi rumusnya ini ya. Sehingga kalau ada B dengan koordinat 4, negatif 2 ditranslasikan oleh matriks AB, maka menghasilkan B aksen berapa? 2,3. Ya, sesuai soal. Bayangannya 2,3. Titik yang ditranslasikan 4, negatif 2. Dengan apa berarti? X aksen, Y aksennya adalah 2,3 sama dengan X, Y-nya 4, negatif 2 ditambah translasinya AB. Berarti kalau yang biru saya pindah ke kiri, maka kuning di sebelah kanan sendirian. AB sama dengan hijau 23 dikurangi 4, negatif 2 karena pindah ruas. Selesaikan. 2 kurangi 4, 3 dikurangi negatif 2 sama dengan AB. Berapa hasilnya? Negatif 2 ya. 2 kurangi 4, negatif 2. 3 dikurangi negatif 2, 5. Ketemu AB. Nah, karena sama dengan ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti boleh dibolak-balik. Biar tulisannya bagus, maka saya balik. AB sama dengan negatif 5, 2. Jadi translasi B adalah negatif 2, 5. Mudah kan? Selanjutnya, tampilan pada kartesius.
Ya. Ada titik 4, negatif 2 di sini, biru. Kemudian ditranslasikan dan hasilnya adalah 2,3. 2,3 di sini. Nah, berarti translasinya adalah dari biru sampai ke hijau. Pergerakannya berarti bagaimana? Ke kiri 2 langkah, ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi translasinya adalah 2, 5. Nah, ke kiri karena negatif ya. Kalau ke kiri negatif. Jadi ini negatif 2, naik berarti 5. Selanjutnya, contoh 3. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X dikurangi 2 oleh translasi T negatif 3, 4. Jawab. Ingat, rumusnya sama. Sehingga A, X, Y itu ditranslasikan matriks negatif 3, 4 menjadi A aksen. X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksennya sama dengan X, Y ditambah negatif 3, 4. Ya, sesuai ini ya. Nah, ekuivalen dengan apa? X, Y, X aksen, Y aksen, karena kuning dipindah ke kiri, jadi kurang. Selesaikan. X, Y sama dengan X aksen plus 3, Y aksen min 4. Nah, ini sudah jadi persamaan bayangan. Tapi belum final. Nah, X, Y sama dengan, tinggal dibalik penulisannya. X, Y sama dengan X aksen plus 3, Y aksen min 3. Dengan persamaan tersebut diperoleh bahwa X-nya adalah X aksen plus 3, Y-nya adalah Y aksen min 3. Selanjutnya, kita sudah punya ini tadi ya, X aksen, X sama dengan X aksen plus 3 dan Y sama dengan Y aksen min 3. Bayangan garis itu bagaimana? Bayangan garis oleh suatu transformasi diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan bayangan X dan Y ke persamaan semula, kemudian dianalogikan ke X dan Y. Jadi persamaan di soal yang ditranslasi adalah Y sama dengan 3X min 2. Ya, ditranslasi oleh matriks negatif 3, 4. Maka menjadi apa? Nah, tulis dulu. Y sama dengan 3X min 2 disubstitusi. Nah, tadi yang sudah ketemu. Y aksen min 4 sama dengan 3X-nya negatif 2 saya geser dulu. X-nya diganti apa? Ini, X aksen plus 3. Tinggal selesaikan. Y aksen min 4 sama dengan 3X aksen plus 9 dikurangi 2. Ekuivalen dengan Y aksen sama dengan 3X aksen plus 9 dikurangi 2 ditambah 4. Maka hasilnya Y aksen sama dengan 3X aksen ditambah 11. Tinggal dianalogikan, berarti Y sama dengan 3X plus 11. Jadi, bayangan garis Y sama dengan 3X dikurangi 2 adalah Y sama dengan 3X plus 11. Selesai, inilah persamaan bayangan garisnya, yaitu Y sama dengan 3X plus 11. Selesai. Demikianlah pembelajaran untuk kali ini. Silakan beri saran dan komentarnya. Jangan lupa like-nya. Pak Fir akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.